bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Bu Yanti, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menanyakan proses coaching, di mana Ibu Sati sebagai coach dan Ibu Yanti sebagai coaching. Apakah benar? Iya. Untuk Ibu Sati sama Ibu Yanti, apakah sudah siap untuk melaksanakan coaching pada hari ini? Alhamdulillah siap Bu. Sebelumnya Ibu, saya mau tanya sama Ibu Sati. Ibu Sati sudah tahu kompetensi coaching Ibu? Iya sudah. Boleh disebutkan Ibu? Coaching ini terdiri dari 3 kompetensi, yaitu presensi atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga ada mengajukan pertanyaan berbobot. Betul sekali ya Ibu ya. Nah, selanjutnya dari 3 kompetensi ini, mana kompetensi yang Ibu ingin saya amati secara lebih spesifik Ibu? Saya ingin mengamati Ibu Yanti itu di kompetensi yang pertama, yaitu presence atau kehadiran penuh. Berarti di pesannya ya Bu ya. Bagaimana Ibu Yanti sebagai coach sudah siap? Insya Allah siap Bu. Karena coach dan coachnya sudah siap, silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Sati. Bu Yanti, kalau saya perhatikan beberapa hari ini di sekolah, Ibu kok sepertinya tidak semangat gitu kalau mau masuk ke kelas. Apakah Ibu Yanti ini ada masalah atau apa, masalah di sekolah atau masalah di rumah gitu, biar bisa apa ya namanya ya, bersemangat lagi gitu ya masuk sekolah kelas. Ya benar sekali Bu Hati. Jadi saya udah lama menunggu momen ini. Saya udah melihat kapan Bu Sahati ada jam kosong. Saya ingin sekali berbagi cerita dengan Bu Sahati di sini Bu. Jadi begini Bu. Jadi setelah saya masuk kelas 10 IPA 1. Nah di sana Bu, dari 36 siswa, saya mengamati ada sekitar 10 siswa Bu yang sangat tidak bersemangat sekali. Anak-anak cowok itu malah lebih senang megang HP-nya untuk bermain game, kemudian dia lebih senang untuk berlari-lari mencari temannya. Nah di sini saya ingin sekali berbagi dengan Ibu untuk menceritakan permasalahan saya, dan kemudian saya bisa mendapatkan solusi terbaik dari permasalahan saya ini. Jadi dalam satu kelas itu ada 36 murid, ya. Dari 36 itu ada 10 murid yang tidak fokus gitu ya. Sebenarnya sudah bagus itu, Ibu sudah melebihi kapasitas separuh untuk membuat anak ini belajar dengan baik gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan dari yang Ibu lakukan ini, sebenarnya strategi mengajar yang bagaimana yang Ibu lakukan ini? Jadi di sini strategi yang saya gunakan, sebelumnya biasanya saya selalu melakukan pemetaan kebutuhan murid Bu di kelas yang lain, di kelas 10 IPA 1. Kemudian karena adanya tugas lain kita sebagai guru seorang pengajar, saya lupa, tidak sempat Bu untuk melakukan pemetaan kebutuhan awal murid. Nah disinilah mungkin kemudian skenario atau RPP yang saya pakai itu jadinya membuat siswa-siswa ini kurang bersemangat sepertinya Bu. Jadi karena di awal tidak melakukan tes diagnostik gitu ya untuk pemahaman kemampuan murid di awal, jadi akhirnya berpengaruh gitu ya Bu ya. Iya Bu. Jadi kan sebenarnya kita tahu pemetaan kebutuhan awal murid itu kan ada yang pertama dari kesiapan murid itu kita lihat dulu terlebih dahulu. Kemudian minat dari siswa tersebut. Ada kan siswa yang minatnya hanya berupa visual saja. Dia hanya suka lebih membaca. Kemudian ada juga yang audiovisual, mendengarkan, kemudian melihat. Nah, yang terakhirnya profil belajar murid. Saya tuh punya ide
tiga kebutuhan awal ini mau mengambil yang minatnya aja dulu Bu. Gitu ya, jadi diambil minatnya dulu itu ya Bu ya dalam pemetaan kebutuhan. Kira-kira ada lagi tidak yang bisa Ibu Yanti persiapkan gitu kalau sesudah melakukan pemetaan kebutuhan murid tadi, misalnya strategi apa yang membuat murid itu pada akhirnya kita punya 36 itu Bu Iya. ya, yang 10 itu akhirnya bisa tertarik gitu Ini Bu, menurut Ibu gitu ya. saya pernah membaca Bu ya, membaca ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi tuh Bu. Nah, di mana pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang berdiferensiasi proses yang nanti hasil akhirnya akan menghasilkan berdiferensiasi produk tuh Bu ya. Tadi kan saya lebih ke pemetaan awal murid tadi, saya lebih memilih yang kedua yang minatnya. Kayaknya kalau misalnya saya mengambil berdiferensi proses dulu minat siswanya tadi Bu, misalnya visualnya, audio visualnya itu apakah bisa Bu ya? Sudah bagus itu Bu, bisa diterapkan. Jadi yang kita ketahui bahwa kurikulum merdeka yang sedang pemerintah gaungkan selama ini itu ada yang namanya, benar sekali dari Ibu tadi, ada pembelajaran berdiferensiasi. Itu ada 3, Bu Yanti sudah menyebutkan dengan baik. Itu ada konten, kemudian proses, dan produk. Itu nggak ada salahnya Bu kalau dicobakan seperti itu ya, karena kan ketika murid diberikan pilihan maka mereka akan termotivasi. Ya inilah Bu, terkadang tuh saya sendirinya yang tidak sempat untuk memetakan awal gitu, memetakan awal dari kebutuhan murid itu sendiri. Jadi di sini saya berdiskusi dengan Ibu untuk mendapatkan bagaimana Bu strategi yang terbaik dalam metode pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Ibu kan sudah menceritakan tadi ya, dari pemetaan kebutuhan, kemudian ada rencana juga gitu ya, dengan pembelajaran berdiferensiasi gitu. Sekarang komitmen apa ya yang akan Ibu Yanti lakukan untuk menerapkan rencana Ibu tadi? Komitmen yang akan saya lakukan ya Bu ya. Jadi tadi juga saya sudah mendapat masukan dari Ibu, ternyata sekarang kita udah yang namanya kurikulum merdeka ya Bu ya, sudah diterapkan. Jadi komitmen awal yang akan saya lakukan yaitu, jadi setiap pembuatan skenario atau RPP saya harus membuat pemetaan kebutuhan awal murid dulu ya. Saya akan membuat dari kesiapan murid itu sendiri, kemudian dari minatnya, dan yang terakhirnya dari profil dari murid itu sendiri. Yang nantinya dari pemetaan awal ini kemudian akan menjadi sebuah pembelajaran berdiferensiasi yang dikatakan Ibu tadi, ada berdiferensi proses ya, bukan prosesnya, karena kita tahu ternyata minat bakat siswa kita ini berbeda-beda. Dari 36 siswa tadi, jadi saya harus tahu minatnya kemana dulu ya Bu, gitu ya Bu ya. Minatnya ke yang ke visualnya, ke audio visualnya, yang nantinya akan berdampak dengan berdiferensi produknya Bu ya. Produk atau hasil dari pembelajaran yang tujuan dari pembelajaran kita itu bisa tercapai gitu ya. Bagus sekali Ibu ya. Dari dibuat dulu dari skenarionya, kalau sesudah memang agak merepotkan ini Bu. Iya. Kita membedakan proses, membuat analisis kebutuhan murid ya, seperti itu. Nah, kira-kira menurut Ibu siapa yang bisa Ibu Yanti minta bantuan gitu untuk menjalankan komitmen ini Bu? Untuk menjalankan komitmen ini tadi alhamdulillah karena udah berdiskusi dengan Ibu, berarti di sini ada peran dari rekan sejawat. Kemudian saya akan mencoba menggali, bertanya apa itu tentang pembelajaran berdiferensi proses ini dengan wakil kurikulum kayaknya yang lebih tepatnya Bu ya. Nah, kemudian ada di berdiferensi proses ini, pembelajaran berdiferensi proses ini tentu ada sarana dan prasarana sekolah Bu. Nah di sini berarti ada rekan sejawat, ada wakil kurikulum, dan sarana prasarana yang ada di sekolah yang akan saya gunakan nantinya di dalam proses pembelajaran. Bagus sekali Bu ya, karena kita ini sebuah sistem dalam suatu sekolah, sehingga kita nggak bisa berdiri sendiri, kita ingin maju sendiri juga nggak bisa. Jadi memang harus berkolaborasi dengan komunitas yang ada
di sekolah kita ya. Bagus sekali Ibu, semoga komitmen yang Ibu Yanti rencanakan, yang Ibu Yanti ingin muridnya yang 10 tadi bisa fokus dengan Ibu Yanti, itu semoga bisa berdampak belajarnya sehingga Ibu Yantinya juga senang, kemudian muridnya juga berfokus untuk belajar ya Bu ya. Ibu tetap semangat untuk tetap mengajar di kelas Ibu. Saya berharap Ibu bisa, setelah dialog ini Ibu bisa masuk ke kelas Ibu dengan perasaan lebih percaya diri, sehingga murid juga lebih percaya diri untuk mengikuti kelas Ibu. Alhamdulillah Ibu Sehati, terima kasih atas waktu yang Ibu Sehati berikan. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, kemudian saya berdiskusi dengan Ibu, saya merasa lega sekali rasanya. Kemudian saya bersemangat kembali Bu, dan tadi Bu bilang percaya diri. Mudah-mudahan semangat dan percaya diri saya bisa berdampak pada siswa saya. Saya ucapkan terima kasih Bu ya, sekali lagi Bu ya. Semoga kita bisa memajukan pendidikan. Ya, sama-sama Ibu. Saya juga merasa senang bisa sharing dengan Ibu sehingga pembelajaran di kelas kita menjadi lebih menyenangkan, dan tujuan pemerintah untuk kurikulum merdeka dapat tercapai dengan kehadiran kita di ruang kelas kita. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Sehati. Ya. Alhamdulillah, proses coaching kita sudah berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang saya ingin tanya nih sama Ibu Sehati sebagai coach, apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi Ibu? Perasaan saya lega, saya senang karena saya dengan kontribusi saya yang kecil saya bisa membantu Ibu Yanti supaya ya kata-katanya ringan tapi membuat Ibu Yanti ini bersemangat masuk kelasnya. Intinya sangat menyenangkan sekali. Oke, alhamdulillah Ibu, semoga seperti apa yang Ibu lakukan Ibu juga bermanfaat Ibu ya ke depannya. Nah, sekarang Ibu Yanti yang ingin saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Ibu setelah dilakukan proses coaching dengan Ibu Sehati tadi Bu? Alhamdulillah Bu ya. Di sini kan saya sebagai coachnya, saya yang mempunyai permasalahannya. Jadi saya merasa berterima kasih sekali kepada Ibu Sehati yang telah menjadi pendengar atau mendampingi saya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bisa saya terapkan, karena yang mempunyai permasalahan itu saya sendiri. Saya merasa lega Bu, dengan berdiskusi dengan Bu Sehati saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan itu. Alhamdulillah, jadi adanya kenyamanan ya Bu ya, Iya. setelah tadi habis bercerita sama Ibu Sehati ya Bu ya. Nah, kemudian berdasarkan observasi yang saya lakukan terhadap proses coaching tadi, saya melihat bahwa Ibu Sehati ini sudah melakukan present penuh ya Bu ya, kehadiran penuh pada cerita yang disampaikan oleh coachingnya. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan bobot. Kemudian proses observasi pada kompetensi coaching juga yang tadi yang Ibu mau lakukan secara lebih spesifik juga sudah terjadi secara bagus. Nah, kemudian sebagai coach Ibu juga rileks ya Bu Yanti ya, Ibu rileks untuk menceritakan semua permasalahannya tadi ya Bu ya, kemudian dapat mencari sendiri solusi dari permasalahan yang didapat tadi Bu ya. Kemudian kayaknya tenang ya Bu ya, sudah habis tadi sudah tenang kayak gitu ya. Semoga apa yang tadi sudah didapat pada proses coaching tadi dapat Ibu lakukan di kelas Ibu, kemudian menjadi solusi terbaik yang bisa Ibu lakukan di kelas. Nah, kemudian saya nanya lagi nih sama Ibu Sehati sebagai coach, dari beberapa kompetensi coaching tadi kemudian sudah Ibu lakukan juga, mana nih kompetensi yang kira-kira kedepannya perlu Ibu tingkatkan lagi Bu? Jadi menurut saya dari ketiganya itu mungkin mengajukan pertanyaan berbobot gitu ya, karena semakin kita mengajukan pertanyaan berbobot sebenarnya buat si coach ini lebih terbuka lagi gitu. Jadi Iya, mungkin iya. itu Bu yang ingin saya tingkatkan. Oke, alhamdulillah ya, berarti semoga kedepannya itu juga
coaching kita pada hari ini dan juga sudah berjalan dengan baik. Saya tunggu proses coaching kita pada hari ini dengan sama-sama baca hamdalah. Amin. Terima kasih atas waktunya Ibu Sati, Ibu Yanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sati, bagaimana kabarnya Ibu Sati? Alhamdulillah baik Bu. Ini Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini kayaknya Ibu ini lagi murung, kenapa ini Bu? Ada masalah apa? Coba cerita-cerita nih. Ada masalah apa nih yang ngebuat Ibu Sati jadi murung? Jadi sebenarnya sudah minggu lalu itu Bu, saya sudah disupervisi sama ibu kepala sekolah saya. Kemudian memang ingin sekali menemui Ibu Erma untuk ya diskusi atau sharing Bu gitu ya, karena ketika disupervisi itu kok jadinya saya itu ada yang mengganjal gitu Bu. Jadi saya merasa kok tidak nyaman gitu. Saya kasih gambar-gambar yang ada di internet, saya unduh, kemudian saya berikan ke mereka. Kemudian saya juga memanfaatkan carta-carta yang ada di laboratorium Bu. Sebenarnya kan kalau untuk melihat gambar berarti saya hanya terfokus pada siswa yang visual Iya, ya, visual. visual saja. Sementara yang memang ada praktikum misalnya, tapi yang lainnya itu sepertinya mungkin saya mengabaikan di situ. Oh, jadi Ibu lebih fokus ke visual ya Bu ya, siswa yang memiliki kemampuan di visualnya saja gitu ya. Sementara yang audio sama kinestetiknya sudah agak Ibu abaikan gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira nih dari problem yang tadi bukan gitu kan Bu, kira-kira ada nggak nih gambaran solusi yang ingin Ibu lakukan nih ke depannya supaya pembelajaran Ibu nanti kan lebih baik lagi, kemudian ketika disupervisi itu bisa lebih aktif lagi gitu ya, jadi kepala sekolahnya nanti bisa memberikan komen yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Jadi kalau menurut saya sesudah ini terus terang ya Bu ya, ketika sudah disupervisi perasaan kita kan langsung ya atau Merasa. ngedrop gitu ya, atau ngedrop gitu kan. Apa ya gitu tuh. Ketika sudah kita tahu, oh saya harus ini gitu ya Bu ya. Mungkin besok di RPP mungkin Bu ya, saya akan ubah di situ. Kan ada diferensiasi kalau sekarang Iya. ya Bu, di Merdeka Belajar. Mungkin saya akan melihat kebutuhan murid berdasarkan proses diferensiasi itu Bu. Jadi dari segi kontennya saya akan perbaiki ya. Kalau selama ini kan saya hanya untuk yang siswa visual ya Bu Iya, ya. iya, iya. Mungkin saya akan kira-kira kalau pakai video gimana ya Bu ya. Kalau video itu kan bergerak ya Bu ya. Iya, iya, iya. Nah, mungkin saya akan pakai diferensiasi kontennya dengan video sehingga anak juga anak-anak yang aktif pun mungkin akan bisa mengcover semuanya lah. Oke, jadi menurut Ibu nih kalau misalnya nanti Ibu pembelajarannya agak sedikit dirubah nih mungkin ya, jadikan kayak ada video ya Ibu ya, kemudian mungkin perbaikan Ibu lebih di kontennya Bu ya. Nah mungkin Bu perbaikan dari Ibu konten tadi menurut Ibu nih itu berdampak tak Bu nanti kira-kiranya nih kalau Ibu kasih video nih bagi anak Ibu, kira-kira anak nih lebih tertarik nggak gitu Bu daripada pembelajaran yang sebelumnya sudah Ibu ajarkan? Jadi untuk kan selamanya anak udah terbiasa tuh Bu. Kalau mereka pakai gambar sebagian anak kan sudah nyaman. Iya, iya. Kalau menurut saya kalau saya kasih kan nggak salahnya juga saya mencoba Iya, kan gitu. Jadi saya kasih gambar berat, tetapi saya juga tetap akan masukin gambar-gambar. Iya, Jadi kan dengan video iya, dengan gambarnya tetap ada gitu. Jadi saya rasa itu yang bisa saya terapkan lah seperti itu. Kemudian kalau praktik kan saya tetap jalan gitu. Video plus gambar. Iya, gambarnya Plus praktek juga ya Bu ya. Jadi mengcover semua karakter murid gitu. Saya akan cobakan itu sehingga nanti pada waktu proses supervisi akademis berikutnya saya memang mau melakukan perubahan gitu. Jadi saya juga akan minta maaf untuk itu
dan akan saya berikan juga RPP yang sudah memuat diferensiasi konten, karena yang selama ini jadi bumerang untuk beliau itu kontennya kurang menarik. Oh gitu ya, jadi memang kontennya menurut monoton gitu. Iya, monoton gitu ya, yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kira-kira apa komitmen yang Ibu buat nih terhadap kegiatan supervisi selanjutnya? Tadi kan mau ini ya, mau supervisi ya Bu ya, observasi ya Bu ya. Nah, apa yang kira-kira komitmen yang mau Ibu buat ke depannya nih, saya harus kayak gini nih gitu loh, apa ya Bu? Jadi ke depannya saya tetap mengacu pada kurikulum yang sudah ada, kemudian untuk proses pembelajarannya diawali dengan pembuatan RPP. Saya akan berfokus pada diferensiasi konten, kemudian saya juga akan mungkin melibatkan teman atau rekan ini sejawat yang mapelnya serumpun dengan saya untuk membahas kira-kira saya harus berkolaborasi juga dengan mereka mana yang terbaik gitu Bu. Jadi kalaupun saya memerlukan bantuan, saya akan bertanya juga dengan kawan-kawan yang masih satu rumpun gitu mapelnya. Berarti kayak bertukar pikiran juga sama satu rumpun ya Bu ya, kira-kira metode strategi apa lagi yang kira-kira lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Alhamdulillah, itu bagus sekali loh Bu, semangat Ibu saya acungi jempol gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Yanti? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ibu Erma apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita di sini akan melakukan praktik coaching ya. Nah, sebagai coachnya yaitu Ibu Yanti Fadilah Benar Bu? dan coachnya yaitu Ibu Erma ya. Sebelum kita mulai praktik coachingnya, saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Yanti, apa yang Ibu ketahui tentang kompetensi. Baik Bu, terima kasih. Di sini kompetensi coaching ada 3. Yang pertama, present atau adanya kehadiran penuh dari seorang coach. Yang kedua, seorang coach itu harus menjadi pendengar yang aktif. Dan yang ketiga, seorang coach itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali ya, Ibu berarti sudah mengetahui 3 kompetensi tersebut ya, yaitu ada kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga ini Bu Yanti, kira-kira mana yang ingin saya lihat secara spesifik dari percakapan coaching ini? Dari coaching yang akan kita adakan ini, yang saya akan memberikan di sini yaitu kehadiran penuh, di mana saya akan memposisikan diri saya, menghadirkan seutuhnya, sepenuhnya untuk permasalahan yang akan disampaikan oleh beliau. Kehadiran penuh ya Bu ya, yang akan saya lihat. Bu Erma siap untuk jadi coachingnya? Siap Ibu. Karena sudah siap, silakan lakukan percakapan. Baik Bu, terima kasih. Apa kabar Bu Erma hari ini Bu Erma? Alhamdulillah baik Bu Yanti. Bu Yanti bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Erma baik juga. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan? Komitmen yang Bu ya? Mungkin saya harus lebih ini Bu, harus lebih ya, kemudian harus lebih apa ya, harus bisa konsekuensi dengan apa yang sudah saya targetkan tadi kan, yang di awal saya tadi. Jadi saya memang mau merubah cara pengajaran saya supaya siswa saya itu bisa aktif, kemudian tidak berhenti lagi di mata pelajaran saya gitu kan. Jadi itu saya pokoknya harus bisa buat siswa saya itu berubah dari dalam dunia gitu ya. Luar biasa Bu ya semangatnya, pertahankan terus. Semoga dengan apa yang Ibu harapkan ini pembelajaran di kelas Bu Erma bisa terlaksana dan berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Yanti, sudah cerita sama Bu Yanti ini agak tenang gitu kan, jadi kebuka nih pemikiran
pikiran saya ini kayaknya ke depannya saya ini harus gimana tuh, kayaknya udah ada pencerahan gitu Bu. Jadi Sama Bu Erma. saya ini dari kemarin nih Bu, nunggu ibu kapan ya kita ini punya waktu kosong gitu ya Bu ya, bisa ketemu Bu Yanti, bisa cerita-cerita kayak gini sama Bu Yanti gitu kan. Soalnya kayaknya dari kemarin dulu buat pikiran saya nih Bu, pikiran kayak mana supaya siswa saya ini nggak kayak gitu lagi. Untungnya nih ada Bu Yanti, saya cerita kayak gini sama Bu Yanti. Terima kasih ya Bu Yanti ya udah meluangkan waktunya buat dengerin cerita saya. Akhirnya juga saya sudah dapat solusi nih Bu. Terima kasih banyak Ibu Yanti. Sama-sama Bu Erma, di sini kita saling berbagi dan saling mengisi. Semangat terus ya demi mencerdaskan anak didik kita bersama. Amin. Terima kasih Bu Yanti. Amin ya rabbal alamin. Dulu percakapannya sungguh asik ya. Satu jadi pendengar yang baik, satunya jadi pencerita permasalahan yang baik, sehingga nantinya kita berharap bisa menemukan solusi yang terbaik buat diri kita. Baik, yang sudah saya amati, saya ingin bertanya dulu nih kepada Bu Yanti, bagaimana perasaan Ibu ketika Jadi perasaan saya di sini, saya merasa senang sekali bisa menjadi pendengar atau mendampingi dari Bu Erma, mendengarkan permasalahan yang dihadapinya, kemudian saya membantu, membimbing, kemudian Bu Erma bisa memunculkan ide-ide kreatifnya dari Bu Erma itu sendiri, dan Bu Erma merasa dia akhirnya saya bisa menemukan ini Bu, saya akan menjadi lebih semangat lagi untuk mengajar dengan ide-ide kreatif saya. Jadi turut berbahagia ya ketika rekan kita menyelesaikan masalahnya dengan bantuan kita gitu ya. Terus Bu Erma sendiri gimana nih perasaannya? Saya alhamdulillah senang Bu, kemudian bersyukur gitu kan Bu, karena saya tadi udah cerita sama Ibu Yanti, kemudian terpikirlah ide-ide baru gitu ya Bu ya. Jadi ide-ide yang insya Allah yang membuat saya bisa pola pikiran diri saya, kemudian solusi juga yang dari permasalahan saya dari cerita sama Bu Yanti. Jadi alhamdulillah saya senang ya Bu ya, bersyukur gitu Bu, bisa bercerita, bisa menemukan solusi. Ya alhamdulillah ya, jadi pertemuan ini tidak sia-sia. Jadi berdasarkan yang saya amati, Bu Yanti ini sebagai coach itu sudah sangat bagus, sudah sangat terlihat kompetensi yang ingin beliau sudah paparkan di depan tadi ya. Kemudian untuk Ibu Ermanya ya, Ibu Erma itu dengan perasaan nyaman bisa menceritakan segala permasalahan dengan leluasa dengan Bu Yanti. Itu sesuatu yang luar biasa juga ya Ibu ya, karena kita di sini ingin sama-sama mencari solusi dari permasalahan rekan kita. Kemudian yang terakhir ini Bu coach ya Bu Yanti, saya ingin menanyakan kira-kira ketiga kompetensi itu kan sudah bagus tuh. Iya, jadi mana yang ingin Ibu tingkatkan? Jadi dari kompetensi sebagai materi dan tugas sebagai present yang melakukan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang ingin saya perbaiki ke depannya gitu ya, apa yang ingin saya tingkatkan, saya akan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach saya. Bagi coach saya. Iya, baik. Semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita. Terima kasih kehadirannya Bu. Iya, kita tutup ya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.